Nah, tingkatan tertinggi dalam kehidupan adalah kebahagiaan. Bahagia di mana tadi? Di dalam. Kalau kita hidupnya sudah meditatif, merasakan kehadiran Dia setiap saat. Nah, tingkatan kita membina diri kita adalah meniti ke dalam diri, menemukan kekosongan. Makanya belajar meniti ke dalam diri itu persis seperti ngupas bawang. Bagian luar bawang kan warnanya kotor, betul? Apalagi yang bersumber dengan tanah. Kupas dulu yang kotornya, kupas dulu yang merahnya, kupas lagi yang merahnya, kupas lagi yang merahnya. Makin ke dalam makin putih warna bawang. Terus kupas. Sisanya hanya tinggal kekosongan. Yang tersisa cuma hangat-hangat air mata. Itulah spiritualitas. Menemukan yang tidak bisa ditemukan. Makanya ngaji dengan saya, menemukan yang tidak bisa ditemukan. Jadi kalau buru-buru sudah mengatakan alhamdulillah saya sudah menemukan, bohong eta. Can kemana-mana. Berarti tidak mengerti pelajaran dari saya. Menemukan yang tidak bisa ditemukan, itu namanya pencerahan. Sudah tercerahkan Bapak Ibu? Sudah. Kenapa? Saya sudah menemukan yang saya cari. Itu belum menemukan. Sesungguhnya awal agama itu adalah makrifatullah, mengenal Allah. Makanya kan saya sudah ngasih ilmu sama kalian semuanya. Ilmunya namanya 7 jangan. 1, jangan suka menyesali keadaan. Kapan kita menyesali keadaan? Kalau kita sedang jadi setan, jadi iblis. Yang suka menyesali keadaan, mada eta si eta. Apa sih setan dan iblis itu? Dia yang penglihatannya 1. Yang sudah kesadaran penglihatannya 2. Bukan hanya menggunakan penglihatan lahir, dia menggunakan penglihatan batin, sudah terbuka. Makanya apapun yang terjadi, ya sudah. Karena tidak ada yang terjadi tanpa kehadirannya. Tampi we. Makanya tidak mudah menyesali keadaan. Masih suka enggak menyesali keadaan? Lain kieu kuduna oge. Bukan begini seharusnya. Teu oleh kurang we sia mah. Dahar ke segala aya, lain kieu kuduna oge. Gitu. Terus aja menyesali keadaan. Yang kedua, jangan mudah tersinggung dengan hal-hal yang sepele. Masih suka tersinggungan? Ngerakeun. Kenapa tersinggung? Tersinggung itu karena kita masih jadi diri palsu. Ego. Segala di pikiran. Minggu depan kumpulkan tanda tangan kalian. Saya pengen tahu. Minggu depan kumpulkan aja di Mbak Uki tanda tangannya. Bener ini serius. Yang ketiga, jangan suka berusaha mengubah sesuatu yang jelas-jelas tidak bisa diubah. Jangan suka mendiskusikan, memperdebatkan sesuatu yang jelas tidak bisa diubah. Yang keempat, jangan suka memikirkan hari esok yang enggak. Bisa jadi hari esok itu karena kekhawatiran kita. Pikirkan saja, kalau mikirin hari esok yang baik-baik saja.
Makanya jangan suka ngomong yang kita tidak suka. Yang kelima, jangan iri hati. Itu teh penyakit. Yang keenam, jangan nganggur. Nih udah dijelaskan minggu kemarin, perbanyak aktivitas, jangan nganggur. Hayo Lolajo TV. Lolajo TV mah apa? Bukan nganggur, sibuk. Jangan nganggur lah, ya. Apa aja di rumah. Udah diajarkan sama saya olah napas. Sampai ada yang bilang sama saya, bingung naon deui atuh kedah dilakukan. Ya Allah. Segitu banyak ilmu yang sudah saya kasih. Betul enggak? Piraku eta ngosok WC ge wae teu kapikiran. Naon we atuh? WC-na tos bersih, kosok deui we. Ya. Sugan we bujur katel nu hidung teu pika bisa dipakai ngeunteung tah. Yang keenam, jangan menganggur. Yang ketujuh, jangan hidup dengan pembanding. Ini masih suka dengar saya. Kadang-kadang kita bandingkan dengan pengen kayak si anu. Buat apa? Kita oleh Allah tidak dijadikan orang lain kok, dijadikan diri kita sendiri. Nah, kalau kita sudah rajin menyepi, sudah tidak galider, teterak di kadek, cek sepuh urang. Teterak di kadek teh lain sakti. Tong dengan ilmu teterak di kadek. Dengan ilmu mah kumaha carana supaya nu ngadek. Nggak usah cari ilmu kayak gitu. Teterak di kadek itu sudah menyepi. Sudah tidak terpengaruh oleh apapun di luar dirimu. Sudah anteng. Keluarga saya sedang pada pergi piknik ke Bali. Ada juga yang iseng sama saya. Ayah nggak ikut. Meski itu teh masih ngomong kene, ayah nggak kesepian, eta ka guru. Cing atuh ari nyarios teh pikiran heula. Masa saya kesepian? Ya Allah. Dalam kesendirian itu justru kita bisa lebih banyak kita berhubungan dengan diri sejati kita. Ya, cinga tuh hari nyarios teh pikiran heula. Saya juga bingung mau ngomongnya gimana ngejawabnya. Udah saya pakai bahasa sederhana aja. Saya kan sibuk, banyak pekerjaan. Gitu. Bisa tengartieun lamun jawaban lain eta mah. Nah, makanya para sahabat perhatikan saya. Setiap spektrum emosi yang terjadi pada diri kita itu sesungguhnya mengajarkan sesuatu kepada kita. Ya. Kemarin saya kedatangan tamu. Suami istri gitu. Begitu datang suaminya bilang, istri saya ya masih suka marah-marah. Bagus, saya bilang. Saya kan harus di titik tengah. Masa saya langsung terpengaruh sama dia, langsung ditunjuk-tunjuk itu istrinya. Enggak, saya bilang bagus. Gimana? Marah tuh rasanya? Gak enak ayah. Udah cukup. Masih mau marah-marah, gak enak ayah, udah cukup. Saya cuma menunjukkan bahwa marah itu bukan gak boleh, boleh, rasakan aja. Cok, saya bilang lagi sama istrinya,
Tadi ketika marah bercermin gak? Ya ayah, jelek banget saya. Bagus. Jantung gimana jantung? Debar-debar ya. Bagus. Kepala gimana? Pusing ayah kalau udah marah. Bagus. Gimana? Masih mau marah? Gak enak marah tuh kan, biarin aja. Nanti juga akan berhenti marahnya. Kan marah tuh gak enak. Itu kan marah tuh spektrum emosi. Setiap spektrum emosi mengajarkan pembelajaran. Saya tanya lagi, kalau gak marah spektrum emosi bukan? Sama itu spektrum emosi. Enak gak kalau gak marah? Enak ayah, adem. Tuh kan adem. Apa yang salah orang marah? Gak ada yang salah. Itu mengajarkan pembelajaran. Yang tidak marah benar gitu. Semua spektrum emosi mengajarkan pembelajaran. Makanya berguru kepada saya, gak ada salah, gak ada benar. Udah nikmati aja. Tiap hari ada yang datang ke sini ke saya, ayah saya udah lama gak ngaji sama ayah. Terus kemana aja kamu? Saya berjudi ayah. Bagus. Gimana? Judi pengalamannya gimana? Saya suruh ngobrol aja. Bangkrut ayah, saya gak punya apa-apa. Nah, masih pengen judi lagi. Gak mau ayah. Nafsu katanya. Menangnya dikit, pengennya masangnya banyak lagi. Nah gitu kan. Kalau gak ngalamin kan repot. Jadi sebetulnya apa yang salah? Biarkan saja, setiap pilihan kan mengajarkan pembelajaran. Jadi oleh itu bagi saya gak ada bagi saya salah benar, biarin aja. Semua kebenaran kok. Awas hati-hati nih nangkap pelajaran saya. Maksudnya penilaian kita jangan terjebak salah benar. Kalau misalnya dengar orang lain, dia masuk penjara gara-gara mencuri, ya gak apa-apa. Apa yang kalian katakan? Salah? Di situ ada spektrum pembelajaran dari semesta. Nanti juga masuk penjara, digubukin polisi, di dalam juga tidak bebas. Dia akan merenung, akibat dari kejahatan saya mengalami situasi yang semacam ini. Pelajaran bukan? Apa yang salah? Gitu. Nah, jadi saya bukan menghalalkan mencuri gitu, tapi kalian jangan buru-buru menilai salah pada orang yang dianggap salah oleh kalian, karena salah benar itu penilaian bukan kebenaran. Oleh karena itu pelajaran yang paling berharga, catat, setiap spektrum emosi mengajarkan pembelajaran yang amat berharga kalau itu dijadikan sebagai pelajaran. Nah, makanya banyak orang mengalami kejadian di semesta ini, tetapi dia tidak dapat pelajarannya. Itu yang keliru. Itu yang merugikan waktu. Jadi oleh karena itu, para sahabat, ya, puncaknya perjalanan spiritual itu sebetulnya adalah kemampuan kita mengambil pelajaran hidup dari setiap peristiwa kehidupan. Itu. Jadi semua itu sebetulnya mengajarkan begitu luar biasa banyak hal. Ya? Nah, dari semua itu supaya kita tetap sadar, maka belajar fokus ke sini, di sini, saat ini, sekarang. Itu kuncinya. Baik, sekarang kita lanjutkan dulu. Ayat yang ke-115 mengerti? Nah, sekarang saya mau nanya untuk para sahabat semua. Apa yang saya sampaikan tadi itu terukur enggak? Terukur? Bisa dibuktikan enggak? Bisa. Nyata enggak? Nyata. Itu pelajaran itu harus nyata. Itu yang disebut dengan nadirum mubin. Jadi jangan mau diajarkan yang tidak nyata. Paham ya? Oke, baik. Kita lihat ayat 116. Ya. Mereka berkata,
sungguh jika kamu tidak mau berhenti, hai Nuh, qalu la ilam tantahi ya Nuh. Itu. Nah ini nih si pengikutnya Nuh yang kontra sama Nuh. Sungguh jika kamu tidak mau berhenti, hai Nuh, la ilam tantahi ya Nuh, la takunanna minal mujrimin. Mujrimin itu orang-orang yang dirajam. Maka kamu akan termasuk orang yang dirajam. Apa sih pesan ayat ini? Pesannya sederhana para sahabat. Kalau kita menanam cengek, pasti rumput jadi. Tuh. Laras, Pak Haji. Pak Haji Asep. Kalau tanya ini harus sama Pak Haji. Kalau nanam singkong, rumput pasti jadi. Tapi nanam rumput, singkong tengiringan. Gitu. Jadi Nuh ini akan selalu dapat tantangan. Karena tadi kan dibilang orang beriman itu 1% qalil. Nah sudah gitu sulatu minal awalin wa qalilu minal akhirin. Awalnya ya banyak tapi akhirnya tinggal qalil lagi. Qalilu minal akhirin 1% lagi. Ini yang iman beneran loh, bukan yang aku beriman. Makanya kan di Quran tuh ada kata-kata bagus tuh. Surat Al-Ankabut. Jangan sekali-kali kamu mengatakan kamu beriman sebelum aku mengujinya. Kan gitu. Artinya untuk menyatakan keimanan seseorang itu ada saringannya loh, ada filternya, ada fit and proper testnya. Gitu. Nah, siapa yang mengadakan ujian itu? Ya tentu saja semesta ini akan menyeleksi kadar keimanan kita. Ya. Nah, jadi kata-kata dirajam di sini itu ingat bahwa sebetulnya kita ini kalau ingin jadi orang yang beriman, perlu nggak yang tidak beriman? Nah, apa yang salah dengan yang tidak beriman? Kan perlu. Makanya Allah bilang di Quran, sekiranya aku mau jadikan semua manusia beriman, itu sangat mudah bagiku. Tapi kalau semuanya beriman kan kita jadi susah. Gimana ngukur iman kita kalau nggak ada yang beriman? Makanya Allah juga bilang sekiranya aku mau, aku jadikan semua di semesta ini jadi orang kaya. Susah nggak? Beunghar segala boga, macul sorangan. Ngadu sorangan. Ngelas sorangan. Naikkan kenteng sorangan. Sok, susah enggak? Da mungan batur ge sarua beunghar. Makanya jangan sok-sokan belajar itu. Wah, supaya di seluruh semesta ini saya mau bikin pesantren supaya seluruh semesta ini beriman, itu sudah melanggar Allah. Allah aja bilang, sekiranya aku jadikan orang beriman semuanya, sesuatu yang mudah bagiku. Tapi Allah melakukannya. Iya mah pimpinan pondok pesantren mau bikin semua orang beriman, melanggar. Betul nggak? Da ceuk si eta mah cenah nu teu iman teh awon penilaian itu mah. Keun we itu menafsi-nafsi perjalanan masing-masing. Betul nggak? Bukankah kita perlu kehadiran mereka? Ngartos henteu? Gitu. Kalau semua orang baik, kumaha ngukurna? Katinggalina alus teh lamun panggih jeung nu goreng. Jadi yang tidak baik menurut penilaian kita perlu ada. Ya sudah, terima saja hidup apa adanya. Terima saja hidup itu ada, enak gitu. Hidup itu penuh dengan kegembiraan. Tong cegekan maka kabatur.
Jangan usil, jangan komentar, maafkan, biarkan. Gitu. Ya, paham? Lanjut dulu. Ya. Nuh berkata, apa kata Nuh? Qala Robbi inna qaumi kadzabun. Tuhan, sungguh kaumku telah mendustakan aku. Sedih nggak Nuh didustakan kaumnya? Sedih nggak kira-kira? Masa Nuh masih sedih? Nggak sadar kalau gitu. Emang Nuh kalian? Sekelas Nuh, utusan Allah yang sudah mencapai kesadaran, didustakan kaumnya, iya biasa aja. Karena Nuh itu sudah tahu. Sudah tahu kalau harus ada yang mendustakan. Dibutuhkan gak sama Nuh? Apa yang salah? Ini kebiasaan kalian. Begitu yang kalian tidak suka langsung diperangi. Padahal kehadirannya kan dibutuhkan. Betul nggak? Coba perhatikan saya. Jadi apapun di semesta ini tidak ada yang sia-sia. Kesia-siaan itu karena kita tidak mampu menggunakannya, memanfaatkannya. Betul? Iya. Awas jangan manggut-manggut tapi nggak ngerti. Nah, kemudian di ayat ini ya, faftah baini wa bainahum fathan. Faftah itu putuskan. Baini wa bainahum, antara aku dengan mereka, fathan, dengan keputusan. Wa najjini wa mamma'ah, ya, wa mamma'iyya minal mu'minin. Ya. Maka putuskan. Ada satu keputusan yang nyata, yang jelas, yang tegas antara aku dan mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin bersamaku. Jadi Nuh itu meminta kepada Allah, faftah, putuskan. Fathan itu putusan yang setegas-tegasnya, sejelas-jelasnya, ya, antara aku dan mereka. Jadi maksudnya Nuh itu meminta beda, pisahkan gitu. Jadi orang yang ikut Nuh dengan orang yang tidak ikut Nuh itu tolong tunjukkanlah perbedaannya gitu. Kira-kira begitulah. Ya. Nanti juga akan kelihatan yang ikut yang enggak ikut bedanya. Betul enggak? Jadi supaya ya orang-orang yang antara ikut dan tidak ikut itu kelihatan. Makanya kan di Quran dikatakan summa aurasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi faminhum muqtasid faminhum sabiqun bil khairat biiznillah. Kemudian aku wariskan kitab ini kepada abdi-abdi yang terpilih di antara abdi-abdi kami. Kitab ini, awas, kitab bimubin, kitab bimunir, kitab yang bercahaya ini aku wariskan pada abdi-abdi yang terpilih. Jadi yang dapat kitab itu adalah abdi-abdi yang terpilih. Tapi Allah bilang, di antara abdi-abdi yang mewarisi kitab ini terbagi menjadi 3. 1, dzalimun li nafsi, kembali menggelapkan dirinya sendiri, mundur ke belakang. Yang kedua, al-muqtasid, setengah-setengah. Yang ketiga, sabiqun bil khairat biidnillah, orang-orang yang sungguh-sungguh. Ya terserah kalian mau masuk yang mana. Mau masuk yang kembali ke belakang, salah? Tidak salah, itu kan pilihan. Mau yang setengah-setengah, seperti yang ikut padahal enggak, seperti yang enggak padahal ikut, seperti ngaji padahal tidak, seperti tidak padahal ngaji, seperti ikut kajian padahal tidak, seperti tidak padahal ikut kajian. Orang yang semacam ini ya setengah-setengah. Bahasa Qurannya al-muqtasid. Nah setengah-setengah ya jadinya juga setengah. Ya tak? Itu setengah ikhlas, setengah iman,
setengah manusia, nusa tengah deui naon tah. Paham ya? Oke, baik, kita lihat ayat yang ke-119. Ini saya baca dulu semuanya. Nah, fa anjainahu wa mam ma'ahu fil fulki. Fulki itu kapal. Fi itu dalam, fil fulki di dalam kapal, al mashhun. Saya lihat tadi pagi Bunda Elin yang share ini ayat ini, ya. Fil fulkil mashhun. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan itu. Ya. Jadi yang diselamatkan bukan hanya Nuh, orang-orang beserta Nuh. Nah, ini tentang diselamatkan atau tidak diselamatkan. Ini saya mau cerita sedikit. Karena biasanya kan kita suka terjebak oleh dualitas. Hati-hati ya, karena ini keterbatasan kata-kata. Kalau ada orang, ya ada orang di sekitar Gunung Merapi meletus. Ini ada rumah yang tertimbun oleh abu, ada rumah yang tidak tertimbun oleh abu. Yang mana yang diselamatkan? Mana yang diselamatkan Allah? Ya? Ada yang tertimbun abu, rumahnya hancur. Ada yang tidak tertimbun abu, rumahnya nggak hancur. Mana yang diselamatkan Allah? Nah, harusnya kalau orang yang sadar, ya dua-duanya juga diselamatkan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Yang ini perlu ditimbun, yang ini tidak perlu ditimbun, kan begitu. Itu yang terbaik bagi mereka. Nah, kalau kita sudah tidak terjebak oleh dualitas, kita tidak akan berkata yang diselamatkan itu yang tidak tertimbun. Yang tertimbun itu tidak diselamatkan oleh Allah gitu. Memangnya ada di situ ada ruang gitu, yang satu dikuasai Allah, yang tidak dikuasai Allah, ada gitu? Itu sudah mendua. Yang satu diselamatkan Allah karena Allah ada di situ, yang tadi diselamatkan tidak diselamatkan Allah karena Allah kebetulan di situ Allah sedang tidak hadir. Begitu? Tapi kan kita sudah terbiasa ngomong begitu, betul nggak? Makanya doa kalian tuh pasti semoga dilancarkan, diselamatkan, dimudahkan, kan gitu. Doanya ya udah kayak gitu modelnya. Betul nggak? Iya, doa orang yang sadar nggak begitu. Ya Allah, kuatkan pundakku. Apapun yang harus aku gendong, kuatkan pundakku. Tidak minta ya Allah ringankan. Ya udah dikasih ringan-ringan aja kata Allah. Darah ge kerupuk deui. Dan minta juga yang ringan terus sama Allah. Betul nggak? Iya. Kalau besi 1 kilo dengan kapas 1 kilo, ringan mana? Oh, sama ya. Berarti kalian ngikuti pengajian dari tadi dengan saya ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, di ayat 120. Nah, summa agrokna ba'dal baqin. Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Lihat saya semuanya. Jadi memang ada yang harus diperlakukan begini, itu diselamatkan. Ada yang harus diperlakukan begitu, itu juga diselamatkan. Jadi dua-duanya sebetulnya ditolong Allah. Yang tidak tenggelam ditolong Allah, yang tenggelam ditolong Allah. Karena kebutuhan dia memang harus tenggelamkan. Perlu saya jelaskan? Nah, masih belum mengerti juga. Ada orang yang harus sadar setelah dikasih berbagai macam kejadian yang membuat segalanya hancur lebur. Ada? Siapa? Ngacung we. Betul nggak? Iya. Makanya di kelas-kelas spiritual seperti ini, maaf ya, jarang sekali. Ya. Orang yang hidupnya mulus-mulus. Semua yang ada di sini itu yang hidupnya mules-mules. Yang mulus-mulus gak ada di sini. Yang ada di sini pasti yang
mules. Ya. Gitu. Jadi kalau gitu milih mulus. Ya terima saja dua-duanya, itu yang terbaik. Lagi mulus saja, lagi mules saja. Justru mules itu yang menyebabkan kita menjadi sadar. Makanya tingkatan tertinggi manusia itu adalah melepaskan. Nah, kalau tidak melepaskan kayak tadi si H2O, masih ingat tadi? H2O tercengkram oleh unsur-unsur lain jadi minyak. Begitu jadi minyak berada di air tetapi tidak mau menyatu dengan air. Sama para sahabat, kita sekarang berada di tubuhnya Allah tetapi kita tidak bisa merasakan kehadirannya. Ilusi keterpisahan itulah yang disebut dengan neraka. Makanya orang yang berada dalam neraka itu terus aja mencari Allah. Padahal Allah sudah meliputi dirinya, tapi dia tidak merasakan kehadirannya. Bahkan menganggap Allah itu di tempat yang jauh karena dirinya terpisah dari Allah. Nah, ilusi keterpisahan itu sebetulnya berasal dari keseringan dia melanggar kemurnian dirinya sendiri. Bisa dibayangkan sekarang ya? Jadi kalau kita makin tua harusnya makin melepaskan, ini makin tua makin mengikat. Wih, luar biasa. Ketika nanti keluar dari sini, masuk ke sini, ya tidak bisa bersenyawa. Ya, oke. Nah, oleh karena itu maka tingkatan tertinggi sebagai manusia adalah melepaskan. Tingkatan tertinggi dalam belajar apa? Tingkatan tertinggi dalam belajar apa? Kesadaran. Makanya kalau ingin belajar di kehidupan, jangan di universitas. Di universitas secara intelektual mungkin kita jadi pinter, tapi pinter belum tentu sadar. Syukur kalau bisa pinter sekaligus juga sadar. Kan tergantung dosennya. Dari dosen nanti sadar, pira aku mahasiswa tiba-tiba sadar. Betul nggak? Iya. Makanya kita perlu ya cari ya sekolah itu yang membuat kita sadar. Iya. Dosennya bilang air menguap pada suhu 100 derajat. Mahasiswanya dengar. Begitu ditanya di ujian, berapa suhu air ketika air menguap? Jawabannya 100. Kata siapa? Kata Pak dosen. Bapak atau ibu ya? Padahal dia itu tiap hari nyuci baju yang celana kolor. Habis nyuci di kemana? Kan digantung. Betul nggak? Berapa suhu udara di situ? Kartos ente ya teh. Mang Ujang tadi ngepel pagi-pagi, ada airnya nggak di situ? Kemana tuh air? Menguap. Berapa suhu lantai? Kan nggak 100 derajat. Jadi kalau gitu air menguap pada suhu berapa? Pada suhu berapa saja. Makin tinggi suhunya makin gancang nguapnya. Gitu. Karena diajarkan oleh yang gak sadar, air menguap pada suhu 100 derajat. Semua kur. Berjamaah salahna. Iya. Saya tanya guru-guru IPA, air mendidih pada suhu berapa? 100 derajat. Di mana? Ngaos buku. Pira oge eta cai ngagolak, nyokot termometer, asupkeun ka dinya, ukur. Benar 100. Di Amerika 100 derajat karena tekanan udara di Amerika 1 atmosfer. Di Bandung tekanan udara kurang dari 1 atmosfer. Sebelum 100 derajat air sudah mendidih. Dacek yang cenah diajarna. Gitu hasilnya. Sadar nggak? Iya. Makanya coba belajar agama, belajar sains harus sama orang yang membuat kita sadar. Ieu mau ngaji geus loba malah teu sadar.
Nah, tingkatan tertinggi dalam kehidupan adalah kebahagiaan. Bahagia di mana tadi? Di dalam. Kalau kita hidupnya sudah meditatif, merasakan kehadiran Dia setiap saat. Nah, tingkatan kita membina diri kita adalah meniti ke dalam diri, menemukan kekosongan. Makanya belajar meniti ke dalam diri itu persis seperti ngupas bawang. Bagian luar bawang kan warnanya kotor, betul? Apalagi yang bersentuhan dengan tanah. Kupas dulu yang kotornya, kupas dulu yang merahnya, kupas lagi yang merahnya, kupas lagi yang merahnya. Makin ke dalam makin putih warna bawang. Terus kupas. Sisanya hanya tinggal kekosongan. Yang tersisa cuma hangat-hangat air mata. Itulah spiritualitas. Menemukan yang tidak bisa ditemukan. Makanya ngaji dengan saya, menemukan yang tidak bisa ditemukan. Jadi kalau buru-buru sudah mengatakan alhamdulillah saya sudah menemukan, bohong eta. Can kemana-mana. Berarti tidak mengerti pelajaran dari saya. Menemukan yang tidak bisa ditemukan, itu namanya pencerahan. Sudah tercerahkan Bapak Ibu? Sudah. Kenapa? Saya sudah menemukan yang saya cari. Itu belum menemukan. Tapi kalau ada orang baru di BMK sama saya ngomong begitu, bagus. Tapi kalau sudah 2 tahun, kayaklah gagabah pisan. Kalau udah 2 tahun, udah disapi, siap-siap mau disapi. Kalau baru 2 bulan ngomong gitu sama saya langsung disalahkan, nanti bisa ngalengit. Makanya saya ngomong kepada orang yang berbeda, beda-beda, bukan peling-pelan. Nabi Muhammad ditanya oleh Ibnu Abbas, ya Rasulullah, ketika engkau Isra Mi'raj, apakah engkau bertemu Tuhan? Yes. Nabi Muhammad mengatakan, aku bertemu dengan Tuhan. Tapi ketika Muhammad ditanya oleh Siti Aisyah yang umurnya belasan tahun, ya Rasulullah, ketika engkau Isra Mi'raj, bertemu Tuhan? Nabi Muhammad mengatakan, tidak. Mau bilang Nabi Muhammad pelan? Nah, kalau kita belajarnya nggak jelas, bilang pelan. Masa sekelas Nabi Muhammad pelan? Nabi Muhammad tuh bijaksana. Kapan menjawab apa pada siapa? Iya. Makanya kalau kalian datang ke rumah, ngobrol dengan saya, habis ngobrol dengan saya, jangan diobrolkan sama yang lain. Nanti yang lain datang ke rumah ngobrolnya lain lagi. Bingung kan belajar dengan saya? Karena saya kadang-kadang kepada si A ngomongnya harus begini, karena tahapannya masih di sini. Pada si B ngomongnya begini, tahapannya sudah di situ. Makanya kalau ketemu saya, habis ketemu saya, jangan, nah tadi saya udah ketemu ayah guru. Oh ternyata begini. Waktu itu ayah guru ngomong ke saya nggak begitu. Kalian bisa berdebat. Mau ketemu saya bingung nanti, betul nggak? Sudah, yang saya omongkan pada kalian, terima buat diri kalian sendiri. Jangan dibandingkan. Gitu belajar spiritual. Pengen sama aja, emang belajar ilmu syariat. Spiritual beda, individual. Paham? Itu, ya. Nah, tingkatan tertinggi ya dari ya kehidupan manusia itu sebetulnya adalah kebahagiaan. Di dalam kebahagiaan, disitulah ada yang namanya ketenangan. Jadi kalau kita sudah tenang, luar biasa. Baik, saya lanjutkan dulu. Nah, inna fi zalika la ayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Di sini ada lagi kata-kata kasiro, aksarohum, ya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Ada muncul kasiro, aksarohum, kasiro. Jadi yang tidak beriman menurut ayat ini banyak. Berapa persen? Kasiro 99,
Resep. Wah, semua penelitian cari orang yang tidak beriman. Punten ibu. Ibu beriman? Iman tuh. Cat iman. Masuk rumah. Assalamualaikum. Punten. Ari ibu iman teh? Iman. Assalamualaikum. Bingung nih ayat ini. Kok semua saya tanya menurut riset iman semua. Kade eta mengaku. Da iman mah teh kudu ditanya. Gak usah tanya. Punten ari ibu iman teu tingali kalakuanana. Nah, saya setting. Jadi kalau ingin tahu orang beriman, lihat cara parkir mobilnya. Makanya saya suka perhatikan itu parkir mobil tuh. Ya iman tuh. Kalau dia parkir mobil, nih ya di kompleks, jalan ngan hiji-hijina, garasi teu boga, parkir mobil di pinggir jalan. Batur rek ngaliwat hese, teu iman. Nggak usah survei, bawa kuesioner, nggak usah. Eta si eta mah bisa sare tibra, mobilnya ngahalangan batur, batur rek ngaliwat, teu bisa. Ada gitu hadisnya? Tah ya hadisnya. Jangan tanya hadis. Hadisnya tidak begitu, nggak ada hadisnya. Jika memarkir mobil di pinggir jalan, sementara jalannya sempit dan dia tidur nyenyak, tidak beriman. Oh, dah harita macan aya mobil. Kade. Makanya pintar saeutik we pintar teh tong loba teuing. Hadisnya enggak begitu. Hadisnya mah begini, jika kamu berjalan mendapati ranting yang membahayakan orang lain dan tidak kamu singkirkan, kamu tidak beriman. Iya, malain ranting mobil. Ranting saja tidak beriman, kamu atau mobil, tidak usah survei. Tanya, mohon maaf Bapak Ibu, beriman tidak? Sholat tahajudnya berapa rakaat? Nggak usah, kejauhan. Atau mohon maaf, apakah di mobilnya ada tulisan Bismillah? Nggak usah. Tinggal ya parkir. Nah, kalau pergi ke Arab, lihat orang yang beriman di sana. Kontu parkir, apa? Antri itu beli nasi kebuli itu, gitu. Kita lagi antri, tiba-tiba masuk, nggak beriman. Pira aku di Arab teh iman, kajen. Tidak berperasaan pada orang lain, batur wae ngantri, manehanana yang pahala. Da ciri orang beriman mah kata Quran, sabar. Berarti nggak sabar kan? Terburu-buru hayang panggancangna, hayang panganggeusna, paduli batur geus nangtung sabarajam. Teu iman. Kumaha Bapak abdi ninggal eta kamari nuju antri. Da meni solehah. Sebentar kamu ngukur solehahnya dari mana? Wih, syar'i. Tapi lagi antri, dia duluan, nggak soleh. Salah tuh eta mah. Tuh era aku baju. Ngerti maksud saya? Nah itu, makanya di ayatnya dikatakan wa ma kana aktsarahum mu'minin. Gitu. Dan kebanyakan mereka itu tidak beriman, kata Allah. Saya punya doa bagus ini, tapi doa ini dari Bunda Teresa. Mau saya bacakan nih. Bunda Teresa doanya begini. Bebaskan aku ya Tuhan dari keinginan untuk dicintai, dari keinginan untuk dipuji, dari keinginan untuk dihormati, dari keinginan untuk disanjung,
dari keinginan untuk dimintai nasihat, dari keinginan untuk didukung, dari keinginan untuk menjadi populer. Berani nggak doa gini? Ulangi lagi. Bebaskan aku Tuhan dari keinginan untuk dicintai. Wanian ya, Bunda Teresa. Wani gitu, doa gitu. Bukannya kalian mah doanya, ya Allah jadikanlah semua orang mencintai saya. Jangan ada satupun orang yang menyakiti saya. Bukannya begitu? Yang kedua, dari keinginan untuk dipuji. Berani gitu? Malah anu muji deui, geus ngadoa ieu. Sepi. Nah, teu anu muji deui. Ini sekelas beliau ya, ini doanya keren ya. Makanya kenapa saya bacakan ini, saya cuplik luar biasa. Ini orang yang berkesadaran, doanya saja udah kayak gitu modelnya. Bukan dilancarkan, dimudahkan lagi. Beda ya di WA kalian. Dari keinginan untuk dihormati coba. Berarti kalau minta dibebaskan dari keinginan untuk dihormati, sudah tidak punya keinginan di sini untuk dihormati. Bebaskan aku ya Tuhan dari keinginan untuk disanjung, dari keinginan untuk dimintai nasihat, dari keinginan untuk didukung. Tiap 5 tahun sekali doa apa yang didukung kalian bagi-bagi sembako. Dari keinginan untuk menjadi populer coba. Udah gak punya lagi. Ini kesadaran murni nih, kesadaran murni. Yang kayak gini kesadaran sudah tidak mungkin kadang sadar kadang tidak, gak mungkin. Yang model kayak gini sudah tidak mungkin kadang iman kadang tidak, nambah kurang, gak mungkin. Ketimbangan. Ini kelasnya nih udah keren. Bunda Teresa, saya sangat kagum sama beliau tuh, luar biasa. Nah ini doanya penggalan yang kedua nih, lebih mengerikan lagi. Bebaskan aku Tuhan dari ketakutan untuk dihina. Wanian, gak takut dihina lagi. Bebaskan aku Tuhan dari ketakutan untuk direndahkan. Terus direndahkan. Bebaskan aku Tuhan dari ketakutan untuk dicemooh. Bebaskan Tuhan dari ketakutan untuk difitnah. Berarti wanian kan? Bebaskan dari ketakutan untuk dilupakan. Ieu muka dukun. Bilih caroge abdi hilap ka abdi. Gusti pamitiasa mah keun we nu sejen hilap ka abdi. Aduh bojo abdi mah ulah sampai hilap ka abdi Gusti. Bunda Teresa doanya minta dibebaskan dari ketakutan untuk dilupakan. Coba kalian makan hayang atau diingat we terus. Mugi-mugi upami panen ayah Asep sing emot ka abdi. Gitu ya. Kalau Pak Yudi pergi ke luar negeri, semoga Pak Yudi kalau lagi belanja di Belgia ingat sama saya. Nah Bunda Teresa mah minta dibebaskan dari apa? Ini mintanya sama Tuhan kok. Tuhan bebaskan aku dari ketakutan untuk dilupakan. Dari ketakutan untuk ditertawakan, dari ketakutan untuk dicurigai, keun we batur cenah curiga ka abdi. Kan gitu. Coba wanita sok catat atuh. Nanti malam doa. Ya, nanti malam habis tahajud. Tuhan, bebaskan aku dari keinginan untuk dicintai, dipuji, dihormati, disanjung, didukung. Tuhan, bebaskan aku dari ketakutan untuk dihina, direndahkan, dicemooh, difitnah, dilupakan, ditertawakan. Inilah ciri orang yang sudah melampaui dualitas.
Dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Keren. Saya ingin melihat dari wajah-wajah kalian tuh modelnya kayak gitu. Dipuji, tak irung, bekah. Iya. Dihina sedikit kempes. Ceritanya udah jalan mendaki. Kumaha ya jalan mendaki ke mana ya teh. Makanya itulah kenapa di Quran ya dikatakan wa hadainahu najdain fala aqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakkur raqabah. Kenapa Allah mengatakan aku sudah menunjukkan dua jalan tapi tidak boleh kau pilih salah satu. Itulah dualitas. Coba jalan mendaki. Bebaskan kamu dari dualitas. Keren. Memang para sahabat, untuk mencapai kesadaran ini perjuangannya tidak mudah. Tetapi tidak sulit kalau mau. Nah, kenapa saya mengatakan tidak mudah? Karena kita bertahun-tahun dari kecil diajarkan untuk terjebak pada salah satunya. Betul? Iya, masih ingat dulu waktu sekolah? Menjawab pertanyaan apa? Benar salah. Emot kene. Iya. Nu bener kudu dibenerkeun, nu salah kudu disalahkeun. Lamun nu bener disalahkeun salah. Nu salah dibenerkeun ge salah. Begitu masih ingat? Dulu mah ada BS kan. Lamun THB TBS. Benar salah. Tapi nggak apa-apa karena di sekolah itu memang begitu. Karena pikiran itu untuk memahami harus benar salah. Di sekolah SD, SMP, SMA, di universitas begitu adanya. Tapi di kehidupan mah jangan eta teh BS teh tong dibawa kana hirup mah. Jadi benar salah yang di sekolah jangan dibawa dalam kehidupan. Di kehidupan mah kita harus belajar untuk bisa memahami semuanya apa adanya. Paham? Nah, itu bedanya sekolah di universitas dengan sekolah di sekolah kehidupan. Di universitas lulus semuanya. Di kehidupan qalilam ma tashkurun. Yang lulusnya qalil, cuman 1%. Oke? Mengerti sekarang? Baik, kita simpulkan dulu. Jadi mulai sekarang kita sudah punya patron ya. Patron yang sangat jelas untuk kita mengukur diri ya. Mengukur diri. Jadi kalau kita masih suka menyesali keadaan, kita masih mudah tersinggung dengan hal-hal yang sepele, masih suka memperdebatkan sesuatu yang jelas tidak bisa diubah, masih suka khawatir dengan hari esok, masih iri hatian ya, masih hidup dengan pembanding, itu masih ada yang perlu diperbaiki pada diri kita. Itu tanda bahwa iman belum betul-betul menjadi watak kita. Ya, itu. Jadi oleh karena itu untuk putra-putra saya semuanya, saya tidak mau ya kalian itu sekedar mengaku sebagai siapa tetapi tidak punya ciri yang diaku. Jadi kalau mengaku itu harus berani ya untuk bisa membuktikan ya identitas diri kita. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bukan sekedar didengar tetapi diikuti dan kita praktekkan dalam hidup. Semoga setelah ini hidup kita menjadi jauh lebih meditatif lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.